sesi pertama ini kita akan lebih banyak memberikan pengantar mengenai apa saja yang akan kita bahas untuk sesi-sesi berikutnya. Jadi mungkin beberapa teman sudah ada yang membaca atau saat mendaftar mengetahui bahwa program ini akan berjalan kurang lebih selama 3 bulan ke depan setiap minggu. Jadi mudah-mudahan akan dilaksanakan di hari yang sama setiap hari Selasa. Kita akan membahas beberapa hal yang berhubungan dengan persiapan untuk melakukan kegiatan ekspor jasa di bidang komik. Materi yang disampaikan saat ini merupakan materi yang kami dapatkan dari teman-teman di Asosiasi Komik dari Training for Trainers yang sebelumnya sudah diikuti oleh pengurus aksi. Jadi sebelumnya kami sudah melakukan training bersama pihak TFO Kanada, memberikan garis besar, memberikan materi yang cukup mendalam mengenai apa saja yang harus kita ketahui di bidang ekspor jasa industri kreatif. Jadi ada banyak sekali informasi dan wawasan yang kami dapat kemarin, dan di sini diberikan kembali kesempatan untuk mentransfer ilmu tersebut. Terima kasih untuk Pak Said dan Pak Marolop kesempatannya kemarin. Jadi kita mendapatkan informasi ini dari salah satu bisnis consultant khusus di bidang ekspor, yaitu Michelle yang merupakan narasumber dari TFO Kanada. Dan akan banyak materi-materi yang cukup mendetil dan mungkin terdengar asing buat teman-teman pelaku industri komik gitu. Jadi banyak sekali istilah-istilah bisnis, atau bahkan mungkin kadang kita akan membahas sebagian informasi mengenai ekspor di bidang barang, di bidang food and beverage gitu, karena ada beberapa informasi yang kita bisa ketahui dan pelajari. Mudah-mudahan masih bermanfaat dan masih ada singgungannya dengan apa yang kita butuhkan dalam meningkatkan kapasitas kita sebagai kreator dan membuka pasar di luar negeri. Di ujungnya nanti, di akhir bulan ketiga, harapannya dititipkan KPI tadi sama Pak Said, yaitu transaksi gitu. Di ujungnya kita berharap kita bisa memilih, kalau bisa semua yang terlibat akan terpilih dengan kualitas yang baik gitu ya. Beberapa peserta aktif yang memang sudah siap ekspor untuk melakukan business matching dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri, khususnya kita awali dengan Kanada. Izin saya akan share screen untuk materi kita hari ini. Ya, untuk teman-teman jika ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan lewat kolom chat. Silahkan tanya anytime, nanti kalau saya sempat baca saya bisa langsung membahas itu. Nanti akan ada bagian-bagian tertentu yang dibahas oleh Kak Josephine di sini, khususnya yang sudah berkaitan spesifik dengan ekspor jasa komik. Jadi di awal ini saya akan memberi gambaran umum mengenai kegiatan ekspor. Itu adalah yang kita cari di sesi pertama ini. Jadi kita akan melakukan introduction to exporting, dan di atasnya ini ada sedikit framework yang menjadi salah satu acuan kita dalam menjalankan materi ini, yaitu ada program yang namanya Women in Trade for Inclusive and Sustainability Growth, WIT ISG. Itu kalau di grup chat kami WITIS. Jadi akan ada beberapa informasi mengenai apa sih yang dimaksud dengan inklusivitas dan sustainable growth berhubungan dengan ekspor jasa. Kita akan membahas perbedaan antara jasa barang dengan ekspor barang dengan ekspor jasa. Lalu kita akan melihat secara singkat overview proses ekspor seperti apa itu keuntungan dari ekspor, kemudian apa risiko dan tantangannya, lalu ada sedikit statistik perdagangan antara Indonesia dengan Kanada yang bisa menjadi gambaran umum. Jadi kalau teman-teman mungkin ini tidak berhubungan dengan komik, mungkin disimpan dulu rasa penasarannya, karena akan enak kalau kita bisa membandingkan. Dan berhubung teman-teman di sektor goods, di sektor food and beverage khususnya, sama-sama UKM, juga sedang didorong oleh teman-teman di Kementerian Perdagangan untuk ada peningkatan kapasitas ekspor juga. Bukan tidak mungkin kita dari sektor kreatif dan sektor jasa
bisa memberikan support untuk teman-teman di sektor industri komoditas gitu, melalui jasa-jasa yang kita bisa provide. Kurang lebih demikian apa yang akan kita bahas hari ini. Berikutnya, ya. Pertama mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa Kanada. Jadi di flyer publikasi, di surat undangan juga sudah dijelaskan bahwa target pasar pertamanya adalah Kanada dan Amerika Utara. Kenapa Kanada? Karena kebetulan pintu yang terbuka untuk kita saat ini oleh teman-teman Kementerian Perdagangan dibukakan bersama dengan Trade Facilitation Office Kanada. Jadi memang ada akses lebih yang kita bisa dapatkan dari pasar Kanada. Kita bisa mendapatkan misalnya nanti kalau kita membutuhkan market research, kita membutuhkan kontak-kontak pelaku industri kreatif di Kanada, pihak TFO Kanada sudah menyatakan kesediaan dan berkomitmen untuk membantu program ini. Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang selama ini mungkin sulit kita cari, atau kita harus ngulik internet sendiri, atau bahkan mungkin cari alamat email calon klien yang kemudian kita memperkenalkan diri sendiri. Ini akan bisa difasilitasi oleh TFO Kanada. Yang kedua adalah Kanada itu merupakan gateway, merupakan pintu masuk untuk industri kreatif Amerika Utara, karena pasarnya kurang lebih sama dengan beberapa ekstra gitu. Jadi seperti kita tahu saat ini Amerika mungkin menjadi salah satu pasar utama industri kreatif di bidang komik, dengan komik ala Amerikanya seperti Marvel dan DC, tapi juga dengan komik webtoonnya. Karena dari webtoon yang kita kenal tadinya di Korea, sekarang juga melebarkan sayap ke Amerika, mengakuisisi beberapa perusahaan komik di Amerika dan sampai listing di pasar saham Amerika. Gitu. Jadi memang Amerika ini pasar yang besar sekali, dan lewat Kanada kita bisa semacam mengetuk pintu dan melihat seperti apa statistik pasar di sana, seperti apa kebutuhannya, apa yang kita bisa provide, itu bisa menjadi tempat belajar kita di workshop ini. Yang ketiga adalah, ini ekstranya dari Amerika, Kanada menjadi cultural melting pot ya. Jadi banyak sekali perbedaan budaya di Kanada yang bisa memberikan kita keleluasaan lebih untuk masuk. Pasarnya tidak terlalu seragam. Kita bisa memberikan berbagai jenis konten yang kalau kita tahu seperti apa di sana, kita bisa masuk ke konten-konten tersebut. Jadi mengenai hal-hal ini secara spesifik nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam sesi-sesi berikutnya. Seperti apa perbandingan demografi di Kanada misalnya, yang berbahasa Perancis, yang berbahasa Inggris, imigran Asia di sana populasinya berapa banyak, itu bisa menjadi bahan kita untuk mempelajari target pasar kita di Kanada nanti. Ya, ini salah satu kutipan. Jadi kita bisa menengok di sini ada gambar Mas Chrisley sedang melakukan trade show. Ini kalau tidak salah di FBF, Frankfurt Book Fair, Frankfurt Book Messe beberapa tahun yang lalu. Saat ini adalah menunjukkan bentuk ekspor kita gitu. Jadi menunjukkan bahwa ketika kita mau melakukan ekspor, kita sudah harus siap untuk berinteraksi dengan orang-orang lain dan memiliki kapasitas untuk melakukan perdagangan tersebut. Kita mungkin bisa punya produk yang bagus, tapi kita juga harus bisa menjelaskan produk kita seperti apa dan menjual produk kita untuk memastikan bahwa produk kita ini bisa loh jalan, bisa loh laku di pasar yang mengincar produk kita. Terlepas dari ini produk ekspor dalam bentuk lisensi, dalam bentuk IP yang kita punya sendiri, maupun dalam bentuk jasa pekerjaan di sektor komik. Oke, teman-teman, mudah-mudahan masih bisa terbaca ya perbedaan antara ekspor barang dan jasa, yang mana sebenarnya dari sisi barang di sini, di goods ini, kita bisa memasukkan produk-produk kita yang berupa IP dan bahkan mungkin produk jadi gitu, yang dari hasil kreasi kita. Jadi kalau jasa mungkin kita bisa lihat yang kita bisa kerjakan seperti selama ini kita lakukan secara mandiri. Dari sisi pemahamannya,
ekspor barang berarti menjual barang atau produk yang siap jual kepada customer. Sementara kalau di sisi jasa, berarti yang mau kita jual adalah ide, yang kita mau jual adalah sumber daya, baik itu tenaga, skill, pengalaman, yang itu bisa mendukung kegiatan utama perdagangan klien kita di luar sana. Jadi kalau dari dua pemahaman itu, kita bisa melihat nature-nya dari goods itu selalu bisa dihitung. Kalau kita mau ekspor produk IP, mungkin bisa berupa kita ekspor komik dalam bahasa Inggris. Memang datang dari sini sudah berbahasa Inggris, kita ekspor ke sana untuk dijual di toko buku di Kanada misalnya. Jadi bendanya ada, tangible. Dan kadang-kadang bendanya ya homogen gitu. Artinya kita buku komik semua. Atau kita mau bikin merchandise yang kita memang sudah yakin kita punya pasar di sana, kita bisa kirimkan merchandise kita, boneka karakter kita, action figure karakter kita, kaos dari karakter kita, dari IP kita, gitu. Itu masuk ke dalam ekspor barang. Kemudian untuk ekspor jasa sendiri biasanya intangible, bukan berarti tidak bisa dikalkulasi, tapi ada extra value di situ. Dan biasanya heterogen. Kita bisa saja memberikan service yang berhubungan dengan komik, tapi hasil akhirnya belum tentu komik juga. Gitu. Kadang-kadang ada dari pengalaman teman-teman mungkin diminta untuk mengerjakan sebuah komik, tapi komik promosi. Jadi hasil akhirnya mungkin hanya untuk media marketing. Ada juga untuk mengerjakan komik, tapi tidak keseluruhan komiknya, hanya karakter desainnya saja, hanya konsep environment-nya saja. Gitu. Itu termasuk ke dalam apa yang kita bisa provide. Kemudian dari sisi kepemilikan, jadi ada transfer of ownership. Kalau di barang, tentu saja ketika barangnya sudah dijual, itu menjadi milik pembeli. Pembeli bebas melakukan apapun terhadap buku itu kecuali membajak ya. Nah ini uniknya di bidang IP adalah tetap ada sebagian hak komersil yang ada tetap di kreator gitu. Dan kalau di service ada kemungkinan kita memang hanya menyediakan jasa service saja. Bukan soal baik dan buruk, tapi memang ada praktiknya di mana kita sebagai artis, kita sebagai kreator itu bekerja di balik layar sebagai ghost worker gitu. Artinya bisa saja dengan perjanjian tertentu memang kita tidak mendapatkan kredit, kita tidak mendapatkan bukti bahwa itu kita yang mengerjakan. Tergantung perjanjiannya. Tentunya akan alangkah lebih ideal jika kita tetap sebagai kreator mendapatkan kredit, misalnya disebut sebagai ilustratornya, disebut sebagai coloristnya, disebut sebagai inkernya, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi konsumsi. Jadi kalau dari sisi konsumsi, proses kita memproduksi barang, mengantarkan barang sampai kemudian dibeli itu merupakan hal yang berbeda, hal yang terpisah prosesnya. Tapi kalau bagaimana klien mengkonsumsi jasa kita itu dari awal mereka pasti sudah tahu gitu. Dari zamannya kita mungkin melakukan pitching ide atau membuat draft pertama, sketch kasar, itu adalah bagian dari produksi yang merupakan bagian dari service kita juga gitu. Jadi tidak hanya hasil akhirnya komiknya harus bagus, ilustrasinya harus bagus, tapi proses kerja juga menentukan tingkat kepuasan dari klien kita. Di sini disebutkan sebagai sebuah proses yang simultan. Lalu yang berikutnya lebih jelas ya, inventory. Kalau barang fisik bisa dilihat inventorinya seberapa banyak. Kalau jasa, inventorinya adalah sekuat kita bekerja, kita bisa bekerja berapa jam per hari. Jadi kita tidak bisa memastikan kita punya kapasitas berapa, biasanya akan kita ukur berdasarkan ya proyeknya akan memakan waktu berapa lama, kita nggak akan punya stok yang sama persis untuk proyek yang berbeda. Kualitas, ini maksudnya adalah kualitasnya bisa dikuantifikasi, artinya baik buruknya, enak nggak enak kalau makanan gitu, itu bisa langsung kelihatan jelas. Tapi kalau di service ya teman-teman di sini semua kreator, jadi mungkin sudah tahu ya, jadi bukan masalah bagus atau jelek, tapi cocok atau tidak dengan apa yang diinginkan oleh klien.
Kemudian separable, ini maksudnya adalah can be separate from the seller. Jadi kalau barang kita bisa minta orang lain untuk jual, tidak perlu, yang penting orang lain yang akan menjual itu cukup tahu informasi mengenai produknya, dia bisa jual sendiri gitu. Tapi kalau jasa sangat jarang ya kita bisa melihat jasanya itu dipisahkan dari yang bikin gitu. Karena biasanya ya seorang klien akan mau hire sebuah perusahaan kreatif karena tahu track record dari perusahaan tersebut. Tidak, bahkan ketika kita dikenalkan oleh orang lain pun kita harus bisa membuktikannya dulu gitu, misalnya lewat project pitching atau lewat sketch atau draft pertama gitu. Jadi di sini yang kita harus ingat, kita tidak bisa hanya mengandalkan bahwa hasil akhirnya pasti bagus kok gitu. Tapi kita juga menjual nama sendiri gitu di saat kita melakukan kegiatan ekspor jasa. Kemudian kedua terakhir adalah returnable atau tidak. Kalau kita jualan jasa kemudian returnable, kayaknya kita bakal memaki-maki diri sendiri ya. Kok bisa-bisanya kejadian udah selesai proyeknya, kliennya nggak mau, kliennya nggak suka, minta balikin aja gitu. Itu bakal repot kan. Jadi itu pentingnya yang tadi di awal, bagaimana kita memastikan proses produksi itu memang sudah bisa menunjukkan kinerja yang baik. Begitu juga dengan terakhir adalah participation. Biasanya customer tidak akan banyak terlibat dalam kegiatan produksi kecuali kita dipesan barangnya karena berdasarkan spesifikasi dari klien di luar. Tapi kalau barangnya kita sendiri, biasanya klien ya tinggal masalah mau membeli atau tidak, barang kita cukup bagus atau tidak. Tapi kalau di sektor jasa, kita harus memenuhi spesifikasi klien yang kita mau. Mungkin ada beberapa, kalau sering kita lihat, saya yakin kalau teman-teman yang sudah profesional sih sudah lewat masa-masa ini gitu. Tapi misalnya teman-teman yang baru belajar atau baru join, kadangkala sulit untuk menerima harus merubah gaya misalnya, harus merubah alur kerja misalnya, karena kliennya punya spesifikasi tertentu. Itu yang harus kita sadari, bahwa saat kita melakukan ekspor jasa ada partisipasi dari klien dalam proses produksi tersebut. Jadi kalau kita melihat antara spektrum ini gitu ya, spektrum ini lagi-lagi masih melihat antara barang dan jasa gitu. Apa sih yang jasa banget, apa sih yang barang banget? Tentunya kita akan terlibat lebih ke pure service ya. Jadi kita bisa posisikan diri di sini, misalnya di contoh dalam mengajar ya, di ujung sebelah kiri lagi itulah ada service kita. Sementara makin ke sana, makin ke kanan, ya itu menjadi barang yang pure fisik gitu. Kadang-kadang kita akan tiba atau dapat tawaran di tengah-tengahnya di mana oke, kalian sudah bikinin komiknya, bisa nggak produksi juga? Karena di Indonesia kan produksi komik mungkin lebih murah daripada di Kanada. Di saat yang itulah kita harus tahu informasi-informasi tentang, berarti udah switch nih dari tadinya ekspor services, kita dapat extra order berupa ekspor barang gitu. Jadi sebagaimana kita tahu, mungkin banyak produk-produk cetakan di Kanada maupun di Amerika Utara itu diproduksinya tidak di sana, tapi di China, di Vietnam misalnya gitu, karena opsi yang lebih murah. Jadi bukan tidak mungkin kita mendapatkan tawaran serupa. Kita harus tiba-tiba mengirimkan barang gitu sebagai extra job yang kita dapat. Di situ untungnya kalau kita sudah mengetahui proses ekspor baik di bidang jasa maupun di bidang ekspor barang seperti apa. Jadi setelah yang tadi kita bahas, tentunya kita jadi sudah memahami dan tahu bahwa definisi ekspor itu nggak cuma persoalan mengekspor barang, mengirim furniture, mengirim barang-barang kriya gitu, tapi jasa pun menjadi sebuah komoditas ekspor. Ini salah satu pertanyaan yang kemarin banyak disampaikan di media sosial aksi gitu. Apa maksudnya ekspor jasa gitu? Karena banyak yang merasa ya kalau selama yang bahkan yang sudah melakukan pun gitu ya tidak mengkategorikan apa yang dilakukan adalah ekspor. Seperti yang disampaikan Pak Marolop tadi, mungkin banyak yang ya saya hanya bekerja ya bekerja saja gitu. Artinya kebetulan aja kliennya dari luar. Tapi
dari situ sebetulnya ketika ada transaksi finansial yang terjadi dari luar negeri masuk ke Indonesia, karena ada sesuatu yang dikirim dari Indonesia ke luar negeri, itulah disebut dengan ekspor. Dan kita ada Dirjen Pengembangan Ekspor yang bisa mendukung kegiatan kita ini gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa memanfaatkan dengan maksimal akses apa yang kita dapat sekarang untuk mengembangkan kegiatan bisnisnya masing-masing. Ya. Berikutnya, mungkin kalau saya terlalu cepat bisa bisa dicolek pelan-pelan. Oke, ini ada 4 model ekspor yang sebetulnya kalau teman-teman membaca ini yang utama adalah yang akan kita pakai adalah mode pertama. Jadi ada 4 mode ekspor service. Ini untuk service semua ya. Jadi sudah tidak lagi untuk barang juga. Mode pertama adalah cross border supply. Jadi kita bisa lihat bahwa klien order tetap di negaranya, kita mengerjakan di sini, delivery-nya lewat elektronik, lewat email atau lewat cloud dan sebagainya. Ini yang banyak sudah diaplikasikan oleh teman-teman yang sekarang mengerjakan proyek-proyek dari luar negeri. Kemudian mode kedua adalah consumption abroad. Jadi servisnya dikerjakan di sini, tapi untuk konsumer dari luar negeri. Jadi tetap ada orang asing yang terlibat, tapi kliennya akan datang ke sini. Nah, ini sebetulnya terjadi saat ini cukup marak ya belakangan dengan adanya rumah produksi webtoon ya. Jadi ada yang membuka cabang di sini atau ada yang headhunter-nya datang ke sini kemudian mencari talent-talent lokal yang bisa diajak kerjasama. Tapi mungkin tidak dominan dibanding dari talent sini dan dari klien di luar, mereka sama-sama di negara masing-masing kemudian melakukan transaksi lewat email dan sebagainya. Yang ketiga adalah commercial presence. Commercial presence ini ketika kita sebagai supplier, sebagai kreator, ini punya representatif di sana, di negara yang kita tuju. Jadi klien hanya perlu untuk berinteraksi dengan perwakilan kita di setiap negara tersebut, nanti kita secara internal akan berkomunikasi. Ini sebetulnya bisa diterapkan jika mungkin kita sudah cukup besar, sudah punya demand yang tinggi, nanti bukan tidak mungkin misalnya TFO Kanada bisa punya satu divisi khusus yang ini buat services komik gitu. Ada yang mewakili kita di sana sudah cukup punya knowledge juga mengenai bisnis service komik, bisa mewakili teman-teman yang di sini. Jadi klien datang ke sana dari trade office di sana akan memberikan proyeknya ke Indonesia. Itu yang mode ketiga. Yang mode keempat ini adalah kita sebagai talent pergi ke luar negeri karena diminta untuk memberikan jasa tersebut gitu. Misalnya ada sebuah event, biasanya kita kerja freelance dari email ke email, kemudian pas lagi ada event kita diminta berangkat juga ke sana untuk live drawing di event tersebut misalnya. Itu adalah mode keempat. Yang mana semuanya ini sebetulnya saya yakin ada saja gitu ya. Orang Indonesia, kreator Indonesia yang melakukan salah satu dari 4 ini atau bahkan lebih gitu, atau bahkan kombinasi dari semua ini. Nah, ini adalah kira-kira yang akan kita pelajari selama 10 pertemuan ke depan. Jadi salah satu yang saat kami menjalankan training of trainers kemarin, ini adalah salah satu hal yang buat saya pribadi overwhelming sekali karena kewalahan gitu, karena informasinya begitu detail dan banyak ternyata. Kalau kita selama ini sudah melakukan kegiatan ekspor sekedar klien menemukan portofolio kita, kemudian mereka tertarik, kita deal mengerjakan proyek khusus gitu ya, itu udah tinggal jalan aja bisnisnya gitu. Tapi ini
adalah dengan asumsi kita memang belum mulai ekspor, apa aja yang mesti disiapin gitu. Jadi ada keputusan pertama kita melaksanakan ekspor, lalu kita melakukan evaluasi, export readiness evaluation. Jadi teman-teman yang di sini nanti akan diminta untuk melakukan evaluasi mandiri, apakah perusahaan atau diri individu sebagai penyedia jasa siap untuk melakukan ekspor. Nah, itu akan ada checklist-checklistnya nih. Nanti ini akan diberikan di pertemuan kedua. Setelah itu kita harus melakukan market research. Kemudian kita pilih, kita sudah dapat market research, mudah-mudahan di sini akan dibantu oleh teman-teman dari TFO Kanada. Ketika kita harus tahu caranya melakukan market research, tapi alhamdulillahnya kita dibantu oleh TFO Kanada untuk mencari informasi lebih. Setelah kita tahu marketnya seperti apa, kita putuskan target marketnya, kemudian kita lakukan product selection. Kalau di goods, kalau di service berarti kita bisa tentukan misalnya main produk kita adalah jasa coloring, hanya mewarnai saja, atau hanya jasa line art saja, atau apakah kita bisa memberikan semuanya gitu. Kemudian kita menentukan strategi untuk memasuki pasar, market entry strateginya seperti apa. Salah satunya adalah business matching tentu saja. Jadi itu seperti yang tadinya kita harus berangkat sendiri, misalnya mempromosikan diri sendiri di internet, program business matching akan mempermudah kita untuk masuk ke pasar. Akan dicarikan memang klien yang sedang mencari talent-talent kreatif, kemudian langsung dipertemukan dalam sebuah kegiatan business matching. Ketika kita sudah punya strategi itu, kita melakukan mengembangkan apa yang namanya export plan. Nah, ini juga bukannya menakut-nakuti teman-teman, tapi memang banyak sekali perencanaan yang harus kita buat nanti. Harus banyak sekali perencanaan yang harus kita susun. Kalau teman-teman selama ini biasanya aktif bekerja dengan Photoshop, dengan Clip Studio Paint, di workshop ini kita bakal banyak bekerja dengan Microsoft Excel atau Google Spreadsheet gitu. Karena mengisi export plan, mengisi komitmen-komitmen ini gitu. Yang berikutnya adalah secure financing, yang mungkin tidak terlalu signifikan untuk jasa kreatif, apalagi yang individual atau komunitas kecil gitu. Karena modal yang kita butuhkan di awal biasanya berupa alat yang kita sudah punya, berupa tenaga yang kita memang sudah siapkan untuk kita spend di awal gitu ya. Jadi kita tidak perlu modal untuk barang gitu. Bukan berarti tidak perlu sama sekali, tapi biasanya kita punya kekuatan untuk bikin itu dulu sampai jadi, sampai deal, sampai dapat bayaran gitu. Kalau kita tidak punya, berarti kita bisa melakukan model kita bisa securing finance yang kita butuhkan. Kita bisa punya deal dulu, kemudian kita mencari bagaimana kita membiayai ini. Misalnya apakah kita membutuhkan talent-talent lain, itu kita berarti membutuhkan bayaran di depan untuk membayar talent-talent tersebut. Ini bisa masuk ke dalam fase securing finance ini. Yang ke-9 juga tidak terlalu sering kita hadapi adalah compliance terhadap aturan gitu. Jadi kita menaati aturan yang ada. Seperti apa aturan yang ada, mungkin tidak terlalu terpengaruh karena kita akan mendapatkan brief, akan mendapatkan spesifikasi dari klien. Berbeda dengan misalnya barang gitu ya. Tapi bukan tidak mungkin kan kita akan mengirimkan buku komik ke sana, misalnya ternyata ada aturannya bahwa kertas yang dipakai harus standar internasional, harus dari paper plantation yang eco-friendly misalnya. Itu semua yang kita tidak tahu dan bisa jadi challenge tersendiri nantinya. Dan kalau kita memahami aturannya akan lebih mudah. Begitu juga misalnya kalau di service ada aturan yang mungkin kita tidak sadar seketat itu, misalnya penggunaan software harus yang berlisensi atau penggunaan software harus yang berlisensi per talent. Jadi nanti ada hitungan-hitungan khususnya yang kita mungkin sempat miss atau sempat tidak sadar mengenai aturan-aturan itu yang bisa menjadi challenge tambahan. Kemudian kita akan mempelajari mengenai export marketing, bagaimana kita melakukan promosi diri, promosi studio, promosi perusahaan untuk pasar sana. Karena saat ini kita harus mikirin marketing di luar negeri, marketing di dalam negeri juga, gitu. Dan itu harus berbeda, gitu.
Itu akan salah satu hal yang kita pelajari. Salah satunya nanti berupa online presence kita. Misalnya apakah kita sudah memiliki website, apakah kita memiliki akun media sosial yang khusus berbahasa Inggris misalnya, seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian kita ini masih mirip sama marketing ya, sales inquiry, udah kita berusaha menjual jasa kita, terakhir kita mengamankan ordernya, kita sudah bikin deal, kita sudah punya kontrak. Nah, kontrak ini mungkin juga yang teman-teman mungkin beberapa ada yang asing, seperti apa sih kontrak kerja service dengan pihak sana, dengan pihak luar negeri. Ada nggak sih syarat-syarat yang menjebak kita gitu ya, yang misalnya yaitu kita maunya tetap ada kredit nama kita, tapi ternyata di kontraknya ada jebakan yang membuat itu haknya menjadi 100% milik dia, termasuk hak copyright-nya, termasuk hak kreasinya. Jadi akan ada bagian di mana kita bisa mempelajari seperti apa kontrak-kontrak kerjasama dengan pihak luar. Secure payment, negosiasi bisnis, nanti ada DP berapa persen yang belakangan, termin pembayaran seperti apa, itu juga akan menjadi salah satu topik bahasan. Pengiriman produk mungkin lebih gampang untuk bidang service, karena asal filenya dikirim dengan sesuai spesifikasi sudah tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang berat yang untuk disiapkan, misalnya harus sewa kontainer segala macam seperti halnya ekspor barang. Kemudian after sale service di bidang services tentu saja berhubungan dengan apakah kita bisa menyediakan revisi, apakah kita bisa memastikan konten kita baik sesuai dengan spesifikasi, kemudian monitoring dan evaluasi. Itu kurang lebih overview dari proses ekspor yang saya yakin benar-benar overwhelming, karena saya pribadi juga, kita kan selama ini ekspor aja gitu. Ternyata ada step-step yang bisa jadi informasi ekstra buat kita, cuma memang banyak sekali yang harus disiapkan. Bukan berarti sulit, tapi memang akan mengagetkan saja. Berikutnya, ya ini masih bagian dari yang sebelumnya, bagaimana kita mengukur kesiapan ekspor kita. Ini adalah sesi kedua nanti, kita mengukur kesiapan ekspor dari perusahaan kita, dari studio kita, atau kita sendiri sebagai individu. Kita melakukan penelitian pasar, akses pasar, mempersiapkan rencana. Hasil akhir dari workshop ini adalah di sini. Jadi untuk sampai ke 3 bulan ke depan, kita akan punya hasil akhir berupa export plan. Jadi kalau teman-teman mengikuti kegiatan ini sampai akhir, kita akan membuat export plan. Yang dua di bawah ini, pemasaran ekspor dan transaksi ekspor, ini adalah tindak lanjutnya. Jadi tindak lanjutnya misalnya nanti dengan business matching, dengan trade show, dengan deal yang terjadi gitu. Itu adalah follow up dari program ini. Jadi teman-teman akan bergabung tidak hanya untuk workshop selama 3 bulan ke depan, tapi mudah-mudahan bisa bergabung untuk jangka yang cukup panjang, bisa dibilang sampai 1-2 tahun ke depan. Jadi kalau ada teman-teman yang masih ragu, apa sih benefit dari ekspor, apa sih keunggulan kalau kita melakukan ekspor, tentu saja ini bisa dibaca. Untuk perusahaan kita bisa dapat profit tambahan, kita bisa punya kesempatan untuk melakukan spesialisasi, misalnya spesialisasi coloring, spesialisasi storytelling, spesialisasi buat cover, atau spesialisasi lain sebagainya. Kita meningkatkan kredibilitas kita karena tiba-tiba kita go internasional, kita punya klien luar negeri yang mungkin image-nya itu lebih besar ketimbang image perusahaan lokal. Lalu kita bisa memitigasi resiko mengerjakan bisnis di satu negara, misalnya. Mungkin ini beberapa belas tahun yang lalu ya, di mana industri komik Indonesia belum berkembang gitu. Jadi kalau kita produksi fokus buat di sini, kayaknya nggak cuan-cuan gitu. Akhirnya kalau kita punya satu kaki ada di sisi ekspor, kita bisa melakukan mitigasi risiko itu. Setidaknya di pasar Amerika Utara masih ada industri komik yang lebih maju. Itu bisa menjadi mitigasi risiko.
bagi negara sendiri tentu saja meningkatkan devisa ya, meningkatkan investment. Bisa jadi dengan melihat talent-talent di sini banyak, akan banyak perusahaan asing yang masuk, mungkin berinvestasi di perusahaan-perusahaan talent lokal. Seperti kita tahu kalau di perusahaan maju seperti Korea itu, mereka punya bisnis model di mana publisher komik atau platform komik seperti Webtoon itu memberikan investasi kepada studio produser Webtoon. Jadi ada di sini ada Webtoon, di bawahnya ada studio seperti Mr. Blue gitu misalnya ya, yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Webtoon. Artinya ada investasi terhadap studio produksi di situ. Nah, siapa tahu itu bisa terjadi buat studio lokal. Sepertinya sudah terjadi sih. Mari kita perbanyak saja. Jadi tentu saja terus kemudian ada menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi efek dari kelesuan ekonomi. Kalau kita sekarang lagi merasa ekonomi sedang stagnan, dengan adanya kerjasama luar negeri kita bisa mengimbangi itu. Kemudian mengurangi brain drain, itu sebetulnya ya ini masalah keseimbangan ya. Apakah nanti jangan-jangan gara-gara ekspor talent kita keluar semua yang di sini nggak ada? Saya yakin sih tidak gitu. Artinya kalau kita punya talent semakin bagus, malah akan makin men-trigger pertumbuhan komik Indonesia sih. Kita makin punya banyak talent yang siap dipakai karena sudah terbiasa bekerja profesional. Dan terakhir tentunya pertumbuhan ekonomi. Oke, lalu berikutnya karakter dari sebuah usaha yang melakukan ekspor. Biasanya kalau sebuah usaha yang melakukan ekspor itu sudah pasti lebih besar dari usaha yang tidak melakukan ekspor. Karena mereka punya pasar yang lebih luas, mereka punya pasar yang mungkin memberikan value lebih, memberikan bayaran lebih, misalnya di lokal per halaman sekian, di luar negeri mungkin per halaman 2 atau 3 kali lipatnya. Otomatis kita punya pemasukan lebih banyak. Lalu ketika ada goncangan di pasar, kita bisa lebih solid bertahan karena kita punya cadangan-cadangan klien di tempat lain. Kita bisa meng-hire talent yang lebih banyak, termasuk perempuan, dan membayar honor yang lebih tinggi karena kita punya pemasukan yang lebih tinggi. Kemudian kita bisa dapat transfer pengetahuan dari klien di luar negeri. Kita bisa invest lebih banyak di riset. Selama ini kesulitan kita mungkin mau mengembangkan konten lokal, kita kekurangan riset. Dengan adanya revenue yang kita sudah punya, dengan adanya wawasan dari klien luar negeri, kita bisa melakukan riset dan pengembangan SDM kita sendiri. Kira-kira itu apa ya? Itu impiannya kalau kita melakukan ekspor. Marilah melakukan ekspor agar kita semakin kaya gitu. Nah, lalu ada mitosnya kalau di bidang ekspor jasa. Walaupun kalau untuk teman-teman kreatif, saya rasa kebanyakan sudah berhasil breaking this myth ya, sudah berhasil itu cuma mitos gitu. Pertama adalah usaha saya terlalu kecil untuk melakukan ekspor. Ada usaha yang bahkan pure ekspor, sama sekali tidak ada kegiatan transaksi di dalam negeri, terlepas dari besar atau kecilnya. Atau ekspor terlalu rumit. Tadi saya sempat nakut-nakutin banyak sekali yang harus kita siapkan, data-data dan persiapan perencanaan memang banyak, tapi bukan berarti rumit dan sulit. Lalu tidak bisa bersaing di mancanegara, itu masalah kita melihat kualitas diri kita ya, atau tidak dapat nggak punya modal untuk melakukan ekspor. Sekali lagi ini mitos-mitosnya aja gitu, karena semuanya bisa di-tackle dengan sangat mudah sebetulnya kalau kita tahu. Nah, lalu dengan segala macam impian tadi, dengan segala macam yang udah ditakut-takutin dengan banyaknya paperwork, banyaknya spreadsheet Excel yang harus disiapkan, apa saja sih resiko dan tantangan dalam kita melakukan ekspor? Tentu saja ada perbedaan aturan, perbedaan regulasi di setiap negara. Kalau di bidang services kita bisa sedikit bernafas lega karena pasti guidance dari klien sudah sesuai. Kita tidak perlu bikin barang dulu yang punya nilai risiko tidak diterima gara-gara
tidak sesuai dengan aturan-aturannya. Kemudian tentu saja ada perubahan yang begitu cepat di industri, kita harus keep up terus. Sampai beberapa tahun yang lalu mungkin format komik cetak masih mendominasi, saat ini sudah menjadi format komik scroll down atau webtoon. Kalau nggak sempat mempelajari atau menjadikan itu sebagai kekuatan kita, akan sulit mencari klien misalnya. Lalu ada kompetisi global yang makin intens. Ini akibat kita terkenal dengan SDM murah misalnya, lalu ketika ada yang lebih murah ya kita jadi kalah saing, atau ada yang bisa lebih cepat kita jadi kalah saing, atau yang lebih serem lagi banyak yang lebih bagus gitu. Jadi memang kita perlu untuk upskill setiap saat. Di bawah kita harus upgrade teknologi, upgrade software, upgrade alat, upgrade kapasitas kerja gitu. Lalu ada tantangan berikutnya, ada kebutuhan untuk mengadaptasi cara kerja atau membongkar apa yang kita biasa lakukan, bahkan sampai ke titik ekstrim. Perbedaan jam pun bisa membuat tantangan tersendiri untuk kita bekerja untuk klien luar negeri. Kemudian yang bawah ini fluktuasi nilai tukar uang standar lah ya, kita sudah mengalami itu. Kadang-kadang ada yang nanti aja cairinnya, tunggu dolarnya naik, atau cepat-cepat dicairin sebelum dolar naik, sebelum dolar turun, dan lain sebagainya. Nggak tahu kalau apakah ada teman-teman yang sudah mulai dibayar dengan cryptocurrency. Mungkin itu bisa jadi satu insight menarik yang kita harus pelajari juga bareng-bareng. Kemudian kalau di luar negeri bisa jadi ada perubahan landscape politik, ada perubahan ekonomi yang ekstrim gitu, yang membuat tiba-tiba tadinya kita punya klien tetap di sana, ternyata terpaksa harus stop dulu gitu. Atau kita punya klien yang punya haluan ideologi tertentu berbeda secara politik dengan yang sedang ada, itu bisa menjadi challenge juga. Berikutnya transportation issue, tidak ada masalah buat services, kita tinggal kirimkan file. Yang berikutnya ada, mampukah kita memenuhi kapasitas produksi yang diinginkan, misalnya 1 halaman sehari atau 1 episode 1 minggu, gitu. Itu urusannya kembali ke kita untuk meningkatkan kapasitas produksi. Lalu kebutuhan informasi, kalau kita kurang wawasan mengerjakan proyek-proyek dari klien luar, kita akan misalnya dari gambar kita ada saja yang terlalu monoton, misalnya tidak menerapkan apa yang biasa dilihat oleh pembaca komik sana misalnya. Jadi kita butuh banyak informasi itu. Perbedaan budaya dalam berbisnis, ada yang suka nego-negoan, ada yang nggak suka. Begitu udah mention segini, kalau dinego malah ngambek. Itu bisa itu jadi tantangan tersendiri. Atau ada yang sudah punya kontrak yang saklek, sedangkan kita merasa ada poin-poin yang merugikan, negosiasinya sulit. Itu di situ bisa menjadi tantangan kita. Kemudian bagaimana kita mendapatkan akses ke pemodalan kalau kita butuh modal yang lebih besar, misalnya tiba-tiba dapat job 500 halaman komik dalam 1 bulan, bisa menyanggupi secara kualitas, tapi untuk itu kita harus mencari talent lebih banyak, artinya kita harus siapkan sumber daya, baik sumber daya finansial, alat-alat produksi maupun talent-talentnya. Kemudian apakah kita bisa meluangkan waktu bekerja cukup lama sampai dapat honor misalnya, sampai kita bisa melihat bahwa untungnya kalau di services kita mengerjakan biasanya by project gitu ya, atau ada payment yang teratur setiap bulan. Jadi menunggu return of investment itu positif tidak lama dibandingkan menyiapkan modal untuk produksi barang. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah berpikir untuk akan melakukan ekspor atau belum melakukan ekspor tapi sedang berpikir untuk melakukan ekspor, ini salah satu triggernya. Jadi yang bisa teman-teman jadikan latar belakang untuk melakukan ekspor, misalnya dari alasan-alasan yang reaktif ya. Ada klien dari luar tiba-tiba kirim email, saya mau dong hire kamu gitu. Oke, berarti kita bisa ekspor. Atau kita punya access capacity, ngerjain project dalam negeri cuma keisi 3 hari dalam seminggu, masih ada 2 hari lagi, mendingan kita kerjain ekspor. Atau ada kompetitor yang exporting juga, ini salah satu yang kejadian gitu ya. Wah, dia
dapat klien luar, kayaknya aku pengen juga gitu. Itu tentu saja trigger buat kita untuk ikutan ekspor, atau kita mau, yaitu yang seperti di slide sebelumnya, kita mau meminimalisir resiko. Dan kan ada yang namanya alasan proaktif, yang bisa jadi ini lebih oke untuk jangka panjang karena akan membuat kita menyiapkan semuanya sebelum kita mulai ekspor. Yaitu kita melihat opportunity, kita melihat kesempatan yang unik di luar negeri. Misalnya kita melihat tiba-tiba, ya itu seperti itu, Webtoon tiba-tiba investasi di Amerika dalam jumlah banyak. Artinya mereka akan membutuhkan judul-judul yang lebih banyak gitu. Kita cepat-cepat cari tahu, cari informasi klien studio produksi Webtoon di Amerika untuk kita ambil proyeknya atau minta dapat jatah proyek. Lalu kemudian kita punya klien yang memang sama-sama mau ekspor juga, jadi kita ngikut sama klien kita. Itu tergantung dengan klien yang ada. Atau yang terakhir adalah memang kita mau meningkatkan kapasitas studio kita sendiri gitu. Kita mau kita sudah menjadi market leader di bisnis komik lokal, saatnya kita expansion dengan mengembangkan pasar mancanegara. Bisa dengan level-level mulai dari regional gitu ya. Mulai dari Indonesia udah beres nih, buku bestseller terus, webtoon yang baca jutaan, mari kita coba geser ke Singapura, mari kita coba geser ke Malaysia, Asia Tenggara, kita cek ke Korea, baru semakin luas lagi. Jadi itu adalah dua sisi dari alasan untuk melakukan ekspor, yang reaktif dan yang proaktif. Tentu saja kalau keuntungannya kalau proaktif biasanya kita akan sadar dari awal kita akan melakukan planning. Kalau reaktif, karena namanya juga reaktif, ikut-ikutan, biasanya kita akan melihat peluang yang ada, mungkin kebetulan dapat, tapi untuk pengembangannya mungkin akan sedikit lebih sulit. Nanti juga akan dibahas mengenai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini di sini tidak banyak yang bahas soal komik, hanya mungkin intellectual property regulation aja. Di bawahnya lebih banyak soal goods, soal barang, ekspor barang. Jadi ini sedikit statistik bahwa ekspor Indonesia saat ini itu adalah 1%, nggak sampai 1% dari total ekspor dunia. Maksudnya ekspor dunia tuh bukan. Jadi setiap negara di dunia yang melakukan ekspor, kalau dihitung semua, Indonesia tuh cuma dapat 1%. Dari mungkin berapa, 170 negara di PBB, Indonesia hanya 0,94% dari sisi goods yang diekspor, barang yang diekspor. Jadi masih kecil sekali dan masih sangat bisa dikembangkan. Nah, bagaimana dengan Kanada yang dari tadi kita sudah omongin? Kanada adalah net importer of service. Jadi lebih banyak jasa di Kanada itu didapat dengan cara impor. Artinya kalau urusan jasa di Kanada, misalnya bikin website, misalnya menggambar, misalnya urusan IT lain, itu impornya lebih besar daripada ekspornya. Jadi justru menjadi pasar yang bagus. Karena mereka adalah 14 terbesar di dunia. Lalu nilai impor di bidang servis itu nilainya 46% dari nilai impor keseluruhan. Artinya setengah dari transaksi impor di Kanada itu setengahnya services. Yang lagi-lagi jadi peluang buat kita sebagai pelaku ekonomi kreatif yang mau ekspor ke Kanada. Berapa sih nilainya itu? 46% itu nilainya berapa? Itu sekitar 11 billion dollar. 11 billion dollar berarti sekitar 150 triliun di tahun 2019. Dan setengahnya ini dari Amerika. Jadi masih sedikit sekali yang dari Asia, karena setengahnya dari Amerika, 30% dari Eropa, 20% dari worldwide, termasuk mungkin Indonesia. Jadi masih banyak sekali potensi yang bisa digarap dari pasar Kanada. Nah, berikutnya yang kita akan pelajari adalah tren global trade itu seperti apa, demand customer-nya seperti apa. Mudah-mudahan kita akan bisa mengundang beberapa pembicara dari Kanada maupun Amerika Utara untuk memberikan insight-nya soal ini. Saat ini panitia sedang mengusahakan atau setidaknya mendapatkan akses informasinya kalau memang tidak bisa memberikan materi secara langsung.
Lalu kita akan mempelajari bagaimana skala produksi ekonomi kita, apakah kita perlu melakukan perubahan dalam proses kerja, lalu apakah proses kerja itu bisa ditekan, bisa dibikin lebih murah gitu misalnya dengan trik-trik tertentu, misalnya pemanfaatan aset 3D atau bekerja dalam bentuk aset gitu. Jadi hal-hal itu yang bisa mempengaruhi cara kerja kita saat kita ingin melakukan ekspor. Kira-kira demikian pengantar dari saya yang bukan pengantar. Udah hampir 1 jam. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen dan cukup cukup excited untuk kemudian oke, itu yang tadi mau dipelajarin banyak banget dan bisnis sekali kesannya, jauh dari ranah kreatif. Ya itu sebetulnya yang saya senang saat ini karena kita dapat insight baru. Yang kemarin ketika saya ikut training for trainers juga jadi dapat wawasan baru gitu. Sempat ngomong juga sama fasilitatornya bahwa ini overwhelming sekali kalau di business service sebetulnya nggak perlu banyak ini. Tapi ternyata nanti dapat penjelasan. Ini loh kepentingannya pengetahuan terhadap informasi ini tuh akan terpakai di mana. Ya mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menjalani hal yang sama dan karena kali ini materinya sudah dibuat spesifik untuk industri komik, jadi sangat bisa diaplikasikan untuk teman-teman ngembangin usahanya masing-masing. Berikutnya saya oper ke Kak Josephine untuk memberikan materi yang lebih konkret seperti apa sih ekspor komik Indonesia baik di bidang baik di sektor IP-nya maupun di sektor service-nya. Silahkan Kak Josephine. Mantap Pak. Mantap Pak Eki, terima kasih atas presentasinya. Sangat panjang. Edukatif. Iya. Jadi kita sekarang balik ke exporting Indonesian comics. Sebenarnya yang diobrolin Pak Eki itu sangat penting ya, karena itu adalah salah satu flow kerja yang kita harus tahu sebelum kita mengekspor dengan ke Kanada. Karena Kanada sendiri mempunyai beberapa rules sendiri. Dan ini yang tapi untuk sekarang saya akan bicarakan lebih banyak ke ekspor yang sudah kita lakukan dan bagaimana kita bisa mengepakkan sayap untuk lebih besar ya dalam exporting Indonesian comics atau cergam di IP dan service business. Boleh slide berikutnya Pak. Jadi kita sekarang mesti ngomong dulu dari IP intellectual property itu apa ya? Jadi kategori properti yang mencakup kreasi material intelektual manusia. Jadi memang IP walaupun kita bisa melihat dan lain-lain, tapi sebenarnya itu adalah imaterial. Bisa jadi barang pun itu adalah turunan, tapi sebenarnya IP adalah intellectual property intelek yang tidak ada barang ya. Beda dengan goods ya, tapi treatmentnya itu mirip dengan goods. Cuma bedanya kita nggak ada warehouse, nggak ada apa seperti yang dibilang Pak Eki sebelumnya. Nah, tipe yang paling umum dari Indonesia yang sudah sebenarnya ini kalau umum ini di dalam negeri ya, yaitu hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, dan rahasia dagang. Nah, kalau untuk IP cergam, khususnya dalam kurung komik Indonesia, berarti IP Indonesia, yang biasa yang sudah diekspor adalah cerita, yaitu adalah contohnya adalah lisensi penerjemahan, yaitu adalah komik-komik seperti webtoon, komik, judul komik, dan lain-lainnya yang memang sudah dilisensikan dan diterjemahkan di beberapa region tertentu, contohnya seperti di di Amerika, ada yang di Jepang, ada yang di Korea dan lain-lain. Dan karakter juga adalah lisensi merchandising, yaitu adalah merchandising yang karakter yang dipakai untuk dibubuhkan dalam produk tertentu contohnya. Dan juga semesta atau universe seperti lisensi alih konsep. Lisensi alih konsep ya ini sebenarnya sudah ada contohnya itu di Bumi Langit, nanti mungkin Pak Eki bisa menjelaskan, tapi kita bisa lihat yang berikutnya dulu. Boleh slide berikutnya, slide berikutnya. Oke. Dan sedangkan kita juga ada yang namanya ekspor service dan jasa yang sudah adalah suatu kegiatan maupun manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lainnya, dan pada dasarnya tidak memiliki wujud, sama juga dengan IP, dan tidak akan menghasilkan suatu kepemilikan. Untuk pure service betul tidak ada suatu kepemilikan ya. Jadi
sebenarnya service itu adalah kita di-hire untuk membuat sesuatu. Dan service jasa yang sudah biasa diekspor dari Indonesia untuk luar negeri adalah produksi kreatif, yaitu pembuatan komik, webtoon, adaptasi alih media, dan lain-lain. Bisnis yang sudah diekspor dari Indonesia untuk ke luar negeri itu biasanya ada B2C, which is business to customer, dan juga B2B, yaitu business to business. B2C itu kalau ada yang kalian mungkin udah pernah tahu adalah seperti platform yang freelancer. Business owner adalah ya freelancer tersebut, dan customer adalah directly to customer, jadi tidak langsung ke bisnis. Jadi ini walaupun ini komersil dalam transaksi, tapi pada ujungnya itu bukanlah komersil. Belum tentu komersil maksudnya. Customer bisa aja membuat untuk personal, untuk segala macam. Jadi B2C. Nah, platform tersebut adalah biasanya seperti Fiverr, seperti freelancer.com, atau mungkin Facebook Marketplace, semacamnya. Sedangkan kalau B2B adalah business to business. Nah, business to business ini adalah seperti kayak kayak webtoon misalnya. Webtoon yang dimana service tersebut ya misalnya ada platform luar yang ingin kami ingin outsourcing jasa kepada studio di Indonesia, dan ini contoh studionya dari kiri ya sebenarnya, jadi nggak semuanya ini adalah punya aksi. Jadi ada Kisai dengan Tapas contohnya, dia juga itu kan mereka bekerja sama dengan platform luar. Tapas kalau nggak salah itu dari Amerika, dan Kings juga, Cocoon Studio juga, dan akhirnya Cosmic juga. Jadi mereka itu bekerja dengan klien luar negeri yang dimana memang itu B2B. Itu berarti mereka biasanya punya kontrak dan kerjasama tertentu untuk periode tertentu. Jadi B2B itu biasanya biasanya cakupannya lebih besar. Boleh slide berikutnya. Nah, bagaimana yang sudah dilakukan oleh Indonesia dalam ekspor IP dan ekspor jasa? Kita bisa lihat yang sudah dilakukan adalah satu contohnya, trade atau licensing show. Trade atau licensing show ya biasanya mereka memang datang itu bisa di luar negeri. Jadi memang Indonesia membawa semua title dan IP yang sudah mereka punya kepada licensing show tersebut, dan mereka memang akan menjelaskan kepada calon-calon pembeli apa yang mereka bisa gunakan. Ini contohnya apa ya? Yang sudah ada namanya Katapel. Tapi itu Katapel itu tidak spesifik komik, tapi itu spesifik ke karakter dan lain-lainnya. Ya, tapi itu bisa juga untuk diriset. Dan kedua adalah fair atau festival. Ini biasanya di komik. Festival seperti Angoulême atau Frankfurt Book Fair. Dan itu biasanya itu basically trade show-nya untuk komik. Dan itu biasanya untuk IP. IP adalah berarti komik yang sudah kalian buat dan bisa yang sudah ditranslasi ke berbagai bahasa, atau mungkin bahasa Inggris dulu baru mereka akan berbagai sesi. Contohnya Reon. Ini Reon yang sudah banyak banget. Tahun ini kalau nggak salah Reon itu sudah ada 27 judul yang memang sudah dilisensikan ke Korea Selatan, Korea Selatan, ke Italia, ke Jepang, ke Singapura, dan lain-lain. Jadi itu, dan biasanya itu awalnya bisa dari fairs, dan kemudian of course habis itu business matching dan lain-lain, dan akhirnya juga mereka juga bisa disalurkan ke katalog atau ke website. Nah, sedangkan kalau untuk ekspor jasa itu agak berbeda. Jadi ekspor jasa itu kalau untuk komik itu sebenarnya bisa dari portfolio. Portfolio adalah komik yang memang sudah dibuat. Dengan semakin banyak portfolio yang sudah Anda buat, semakin gampang untuk calon klien untuk melihat. Ini juga termasuk dengan Kanada. Jadi kalau misalnya semua customer yang untuk melihat ingin melihat portfolio Anda, yang memang harus bagusnya dari yang sudah ada, dan itu belum tentu di website pribadi, bisa juga seperti misalnya sudah ada di platform tertentu dan lain-lain. Intinya semakin mudah Anda bisa mengakses portfolio tersebut, semakin mudah juga klien untuk melihat service jasa Anda. Dan juga kalau misalnya website itu penting, adalah biasanya website adalah hook-nya. Dan biasanya kalau website sudah baik dan sudah jelas gitu service apa yang sudah ada, yang sudah Anda bisa Anda list ya, itu mereka akan bisa melihat kayak ini jasa yang ada dari studio di Indonesia, atau mungkin personal juga bisa. Dan ekspor jasa juga bisa terjadi dalam business matching, yaitu dari memang orang yang mencari
jasa-jasa yang mungkin seperti Pak Eki bilang tadi, itu jasa yang mungkin dengan harga yang lebih bersahabat atau bagaimana, dan mungkin bisa lebih cocok dengan cara sistem kerjasamanya, itu bisa terjadi dalam business matching tersebut. Jadi ini yang sudah terjadi semuanya, yang memang saya persingkat, tapi ini sudah pernah terjadi di Indonesia dan memang sedang berjalan juga. Ini yang sudah sedang berjalan pada saat ini. Boleh di slide berikutnya. Nah, kenapa ekspor B2B? Kan soalnya kemarin tadi saya udah bilangin ya soal B2B, soal B2C dan B2B. Biasanya karena kita banyak yang personal, jadi kita mungkin B2C lebih gampang. Lebih mudah ya, ke Fiverr kita tinggal cari customer. Oke. Tapi kenapa B2B? Kenapa ekspor? Ada job sustainability. Kalau kita udah mendapatkan klien dari luar, ataupun kita ada klien yang B2B, which is business to business, itu job sustainability-nya lebih tinggi. Dan itu juga termasuk dalam arti kata kalau kita ada kontraknya bisa panjang, karena mereka juga dalam pembuatan komik itu agak susah untuk mencari produsen yang reliable gitu. Jadi kalau kalian udah bisa negosiasi dengan benar dengan seorang klien, job sustainability-nya itu cukup baik. Terus standar harga. Ya ini sebenarnya juga termasuk di dalam aksi ya. Aksi itu akan mencoba membuatkan standarisasi harga. Jadi kalian mungkin nggak, kalau misalnya B2C kadang-kadang bisa kita harga mungkin bisa kayak apa ya, standar harga bisa lebih standar harganya bisa sedikit dimainin mungkin gitu. Tapi kalau misalnya B2B kita biasanya bisa riset untuk mencari standar harga yang lebih stabil. Dan validitas exposure itu untuk B2B ke luar negeri, apalagi ke North America, itu validitas exposure juga bagus. Bukan berarti dibayar dengan exposure ya, tapi validitas exposure-nya bagus. Terjamin. Boleh berikutnya. Tapi di Indonesia itu sebenarnya ekspor IP cukup rendah gitu ya. Tapi kenapa? Itu karena apalagi kalau kita sekarang lagi bicarain kita ingin ekspor Kanada, dan di mana kita memang harus belajar ulang, dan inilah kenapa workshop ini terjadi. Itu karena ada beberapa hal. Contohnya adalah satu adalah budaya Indonesia dan budaya luar negeri memang cukup berbeda. Jadi kita memang harus mengetahui kenapa ini IP ya, IP beda dengan jasa. Jadi kita ngomongin IP. Nah kalau budaya dari Indonesia dan budaya global itu memang sangat berbeda. Jadi kita mungkin ada sedikit penyesuaian yang harus dilakukan sehingga ekspor IP ini bisa menyambung satu sama lain. Dan kedua, value. Nah di sini di workshop ini kita akan mengajarkan tentang value yang ada di dalam standar value dalam global, terutama di Kanada yang dimana mereka sangat mengutamakan sosial inklusivitas dan gender equality. Jadi kalau misalnya ekspornya rendah, mungkin ada juga ada rasa alienasi yang terjadi di antara karena komik itu adalah entertainment. Jadi dan entertainment itu kalau kita terlalu berbeda value-nya agak susah untuk masuk. Kemudian kita juga kurang market research. Market research itu adalah kita harus mengetahui market kita di mana. North American market sama Indonesian market is a little bit different gitu. Jadi kayak kita harus riset market ke pasar lah. Terus kita juga mungkin juga track record agak rendah. Nah kalau jika track record rendah itu agak sulit lah untuk klien, untuk mungkin bisa dibilang kayak trust levelnya kurang tinggi gitu. Mungkin kalau di bagian sini sepertinya karena Mas Eki dari Bumi Langit juga itu bisa sedikit menceritakan bagaimana soal ekspor IP ini. Mungkin Mas Eki bisa menceritakan sedikit soal waktu Mas Eki mencoba untuk mengekspor IP ke luar negeri dengan Bumi Langit. Yes, oke. Ya, thank you Kak Jo. Jadi mungkin kalau ekspor IP ya, salah satu yang bisa saya share mengenai apa yang dilakukan di Bumi Langit gitu. Misalnya di Bumi Langit kami memiliki beberapa project gitu, beberapa judul yang berbeda. Tapi memang yang lebih mudah untuk diekspor adalah yang sudah punya validitas atau track record
dari sisi pembacanya. Kebetulan ada produk-produk Bumi Langit yang sudah memiliki akses pembaca luar negeri. Misalnya Webtoon, Virgo, and the Sparklings. Gitu. Dilihat dari mana akses pembaca luar negerinya? Dilihat dari jumlah fan translation-nya. Dari fan translation itu ternyata cukup banyak, lebih dari 15 bahasa sudah diterjemahkan. Artinya judul ini khusus ya, spesifik untuk judul ini, bukan Bumi Langit secara keseluruhan, punya traction yang baik di negara-negara yang ada fan translation-nya. Otomatis partner di sana akan lebih mudah untuk teryakinkan bahwa IP ini bisa jalan. Jadi ada beberapa yang tertarik untuk boleh nggak IP ini diadaptasi menjadi versi negara lokal masing-masing. Dan itu adalah salah satu bentuk ekspor lisensi. Track record yang juga bisa mendukung, misalnya selain di sisi Webtoon, kalau ngomongin sampel Bumi Langit adalah ketika Bumi Langit bikin film dan filmnya didistribusikan ke luar negeri. Dari situ bisa jadi tambahan untuk proving the track record bahwa ini dari filmnya yang udah distribusi luar negeri di negara yang sama, ada loh versi komiknya. Akhirnya bisalah komik itu misalnya dari Gundala yang Takdir ya, yang movie adaptation itu kan diterjemahkan di bahasa Inggris untuk pasar Malaysia. Jadi ketika filmnya didistribusikan di Malaysia, ada semacam penggandeng, kereta yang menggandeng untuk IP komiknya bisa ikutan juga ke situ. Jadi itu contohnya sih, Jo. Ya, tuh. Ya, seperti. Terima kasih Pak Eki atas pengalamannya. Dan ya, jadi track record itu memang sangat penting, apalagi karena memang apalagi sekarang di internet ya, kita butuh tahu track record itu bisa ditelusuri dengan lancar ya. Dan juga dan ekspor IP juga rendah itu karena juga kita tidak ada fasilitas trade connect ya, seperti business matching dari pemerintah. Ya, semoga pemerintah bisa membantu. Ini sangat memohon. Dan bagaimana dengan jasa ya? Nah, jasa itu sebenarnya agak berbeda masalahnya dengan IP. Jadi kalau jasa itu adalah kita sebenarnya potensi di Indonesia itu cukup banyak menurut saya. Potensi untuk menjadi potensi talenta Indonesia itu sangat banyak. Tapi masalahnya adalah kita ada beberapa ini saya sangat singkat ya, tapi sebenarnya ada beberapa problem mungkin yang bisa kita coba pecahkan bareng adalah identifikasi UMKM itu adalah mungkin seperti sebenarnya studio atau mungkin perorangan juga nggak apa-apa, karena bisnis juga perorangan juga di dalam komik itu bisa menjadi sebuah bisnis, termasuk studio dan lain-lain. Yang penting mereka bisa mengerjakan pekerjaan dari klien ya. Identifikasi cukup rendah karena banyak banget yang namanya kita single factor, dan mereka juga mungkin nggak semuanya punya yang namanya akses portfolio, website, atau track record dan lain-lain. Jadi cukup scattered kita bilang. Dan kedua adalah standarisasi UMKM. Contohnya adalah legalisasi. Saya dari Cosmic dan banyak banget kami employ orang yang belum punya NPWP. Sedangkan kalau kita mau ekspor ekspor jasa, kita membutuhkan legalitas yang cukup jelas paling enggak. Dan ketiga adalah kualitas dan kuantitas SDM. Kualitas menurut saya sudah banyak potensi, tapi kuantitas memang masih kurang atau mungkin susah banget untuk diidentifikasi pada saat ini. Dan keempat juga sama, kita tidak ada trade connect atau kayak fasilitas untuk business matching atau trade connect atau mungkin agensi yang bisa mengumpulkan orang-orang yang mungkin single factor ini untuk business matching dengan para klien. Jadi mungkin yang berikutnya adalah kembali lagi ke Mas Eki untuk membicarakan mungkin apa yang akan kita lakukan dalam workshop ini dan bagaimana mungkin solusi yang bisa kita berikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Josephine. Oke, sebentar. Ya, berikutnya ini adalah apa yang rencananya akan dilakukan oleh Aksi bersama dengan Kementerian Perdagangan dalam workshop ini. Jadi selain melakukan workshop, kita juga akan tim dari Aksi juga akan melakukan
portfolio assessment untuk para peserta yang aktif mengikuti di sini. Kemudian mudah-mudahan kami bisa menjadi semacam representatif bagi para kreator-kreator lokal yang ingin mengembangkan sayap ke mancanegara, misalnya menjadi semacam agency. Kalau kita lihat di Korea itu ada yang namanya Korean Creative Agency, KOCA, itu yang rutin sekali bikin acara di Indonesia untuk menjual kontennya ya. Jadi mencari company-company lokal Indonesia atau platform Indonesia atau penerbit Indonesia untuk membeli konten mereka. Idealnya memang ini menjadi sebuah badan tersendiri, tapi mungkin fungsinya ini akan coba diinisiasi oleh Aksi dengan dukungan TFO Kanada ini, paling tidak bisa kita bukain pintu ke pasar yang Kanada dulu. Kemudian berikutnya adalah export market study yang memang sulit sekali kita akses kalau sendirian, tapi kalau kita kolaborasi mudah-mudahan bisa lebih mudah ya, kita dapat nama-nama calon potensial klien misalnya. Dari situ kita bisa memfasilitasi business matching dan B2B facilitation. Semuanya ini dalam kerangka kerjasama antara Kementerian Perdagangan, Asosiasi Komik Indonesia, dan TFO Kanada. Lalu kita bahas jadwal. Jadi jadwal dari workshop ini nantinya akan dilaksanakan setiap minggu, mulai dari 2 minggu ke depan. Jadi selama 2 minggu ini mungkin kita akan menjaring peserta seluas-luasnya. Rekaman dari sesi ini juga akan dapat disaksikan di YouTube Aksi dalam beberapa hari ke depan. Kalau masih ada yang berminat untuk mengikuti dan mendaftar, kita masih buka karena ya sesi ini adalah sesi pembuka yang bisa dilihat di YouTube juga, jadi nanti kalau ketinggalan juga nggak masalah. Kalau memang semakin banyak yang berminat, semakin bagus, kita malah ya pengennya sebanyak-banyaknya yang bisa terlibat, jadi makin asik lah industri komik Indonesia dan mungkin makin kelihatan gitu. Kalau tadi kata Jo, visibility-nya rendah UMKM di bidang komik kita, ya mungkin bisa ada peningkatan kapasitas di sisi itu. Kita akan mulai tanggal 14 September setiap minggu, setiap Selasa malam, seperti hari ini, dengan total ada 11 kelas termasuk kelas yang saat ini. Jadi akan ada 10 kelas lagi. Bahasannya apa saja, mudah-mudahan kebaca ya. Jadi kita akan ada pertemuan pertama yang sudah kita lakukan sekarang. Lalu nanti di pertemuan kedua ada memahami kesiapan export readiness, apa saja yang perlu kita perhatikan. Ada penjelasan yang namanya SWOT assessment tool untuk membantu kita menganalisa secara mandiri apakah kita siap ekspor atau tidak. Lalu ada informasi mengenai sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk melengkapi kesiapan itu. Apakah kita bisa meningkatkan tadinya nggak siap jadi siap gitu, atau tadinya setengah siap menjadi lebih siap lagi. Sesi berikutnya ada identifikasi target market. Ini kita akan cari tahu bersama target pasar internasional untuk jasa yang kita bisa provide itu seperti apa. Nanti teman-teman juga akan belajar bareng, sama-sama ngeriset juga. Walaupun dari TFO akan supply beberapa materi, tapi utamanya pasti tetap dari kita latihan bareng kalau kita mau riset market itu seperti apa sih, bagaimana kita mengenali kategori pasar ekspor kita, bagaimana cara kita mencari target yang spesifik. Sesi keempat adalah strategi untuk menembus pasar internasional, bagaimana kita membangun jaringan kerjasama. Ya kita sudah tahu banyak platform atau publisher luar yang bekerja sama dengan talent lokal. Apakah kita bisa naikin angka itu dengan membuktikan bahwa kita punya talent yang lebih banyak lagi, ini banyak loh yang siap ekspor, banyak yang siap dipakai gitu. Kita bisa cari tahu lebih banyak mengenai Trade Facilitation Office itu, TFO itu seperti apa, dan apakah ada lembaga sejenis yang mungkin spesifik untuk komik gitu. Kayak kemarin saya sempat cari-cari, ada creators resources yang itu ternyata nyediain kayak timesheet buat freelancer, terus template kontrak gitu. Yang kayak gitu-gitu akan kita sharing di sesi ini. Sesi 5 dan 6 tentang online presence. Jadi kita akan bareng-bareng bikin website kalau belum punya, kalau sudah punya kita lihat bareng-bareng apakah sesuai standar, apakah websitenya jangan-jangan masih bahasa Indonesia ketika calon klien asing mau ngelihat jadi kesulitan, misalnya seperti itu. Bagaimana kita mengembangkan online presence kita di media sosial misalnya, itu akan kita bahas di sesi 5 dan 6. Di sesi ke-7 ada informasi mengenai penerapan gender equality and social inclusion. Jadi
GESI itu kesetaraan gender dan inklusi sosial. Apa sih hubungannya dalam kita melakukan kegiatan ekspor komik, ekspor jasa gitu. Misalnya ada beberapa value yang tadi oleh Joe dibilang berbeda antara Indonesia dengan luar negeri gitu. Jadi di situ mungkin kita akan bisa sharing, kita akan bisa pelajari. Isu-isu ini penting loh, jadi kita tidak kaget misalnya kita dapat naskah dari klien tentang isu ini, atau diharapkan kita membuat konten yang mengadopsi isu-isu ini gitu. Jadi kita bisa tahu dan bisa memposisikan diri. Bukan berarti kita harus 100% menerima dan ya menyamakan value kita dengan value market sana, tapi kita jadi tahu kondisinya. Begitu juga dengan isu lingkungan, itu seberapa penting buat mereka. Kemarin dari training of trainers sebelumnya, ternyata isu lingkungan penting buat pasar Kanada gitu. Misalnya apakah kita dalam cara bekerja kita itu ramah lingkungan atau tidak gitu. Itu juga menjadi perhatian khusus bagi pasar Kanada. Atau CSR menjadi nilai lebih bagi perusahaan kita. Misalnya di website kita ada section CSR di mana ternyata kita juga give back to community dengan mengadakan workshop, dengan bagi-bagi komik untuk perpustakaan umum gitu. Itu akan menjadi nilai lebih yang di mata klien Kanada itu jadi daya tarik juga untuk kemudian bekerja sama dengan kita, karena mereka jadi ternyata mereka di negaranya aja mereka give back to community. Kemudian ada memahami aspek legal formal dalam kerjasama bisnis internasional. Jadi kita mengenal kontrak bisnis, kita bisa mencari tahu jebakan-jebakannya, modelnya kayak apa sih gitu. Kontrak yang ada beberapa template yang ya dari pengalaman-pengalaman kami mungkin bisa akan di-share nanti. Tentu saja ini loh kalau dengan publisher, ini loh kalau dengan studio komik lain, ini kalau dengan personal gitu. Itu akan kita bisa pelajari di sesi ke-9. Di sesi ke-10 kita akan membuat export plan. Jadi akan ada dokumen yang nanti bisa diisi oleh teman-teman. Checklistnya yang harus disiapkan itu apa saja. Ini yang tadi saya bilang akan overwhelming sekali, akan panjang banget checklist yang kita harus siapkan. Lalu jadi kita bisa review ulang kesiapan ekspor kita, dan di sesi terakhir nanti kita akan lihat sosialisasi mengenai follow up dari workshop ini. Mungkin demikian. Joe, ada tambahan? Dari saya. Oke. Mungkin kira-kira seperti itu Mbak Rizka untuk sesi hari ini. Jadi yang pasti mudah-mudahan banyak teman-teman yang bertanya-tanya seperti apa. Silahkan kita bisa diskusi dulu ya mengenai seperti apa 3 bulan ke depan workshop Saya Siap Ekspor. Begitu Mbak Rizka. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizky dan juga Mbak Josephine atas materi yang diberikan. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu, Kakak, silakan untuk bertanya kepada narasumber. Disediakan berapa menit ya?